Hasil laga utama UFC 284 menjadi sorotan penggemar. Pertarungan antara Makhachev dan Volkanovski membuka pintu untuk kemungkinan pertarungan ulang. Bahkan penggemar bertanya-tanya kemana arah drama pertarungan ini akan berlanjut. Sebagian penggemar berpendapat bahwa Islam Makhachev benar-benar telah memenangkan pertarungan itu. Tapi, ada juga penggemar yang yakin kalau Volkanovski lah pemenang sesungguhnya. Bahkan ada juga penggemar yang berharap akan ada pertarungan ulang. Jika melihat kondisi ini, rasanya pertarungan ulang merupakan pilihan terbaik. Apalagi, segera setelah pertarungan selesai, baik Islam Makhachev maupun Alexander Volkanovski menyatakan kesiapannya untuk pertarungan ulang. Rasanya UFC sebagai promotor tak akan melepaskan begitu saja momen besar ini. Jika pertarungan ulang Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski ini benar-benar terwujud, kemungkinan besar akan mendatangkan banyak keuntungan bagi UFC. Tentunya bayaran view-per-view akan meningkat lebih besar. Meskipun UFC belum mengumumkan secara resmi perihal pertarungan ulang kedua petarung ini, perdebatan di kalangan penggemar siapa petarung pound-for-pound masih sangat hangat dibicarakan. Seandainya pertarungan ulang ini terwujud, diharapkan bisa menjawab rasa penasaran dari penggemar. Namun rasanya para penggemar masih harus bersabar dari drama perdebatan siapa pemenang sesungguhnya Islam Makhachev kontra Alexander Volkanovski. Islam Makhachev mengalahkan Alexander Volkanovski pada partai utama UFC 284 di Perth, Australia. Ia berhasil mempertahankan gelar kelas ringannya dan mengirim Volkanovski kembali ke kelas bulu untuk mempertahankan sabuk melawan Yair Rodriguez. Yang di saat bersamaan, Yair Rodriguez memastikan tempat sebagai juara interim kelas bulu setelah berhasil memaksa Josh Emmett menyerah dengan kuncian. Yair Rodriguez pertama kali menandatangani kontrak bersama UFC pada November 2014. Sejauh ini ia telah menjalani 12 pertarungan bersama UFC. Yair Rodriguez telah membukukan 10 kemenangan dan 2 kekalahan dari 12 penampilannya bersama UFC. Di UFC 284, Yair Rodriguez membuktikan bahwa dirinya mampu masuk jajaran juara kelas bulu yang tak perlu dipersoalkan seperti Conor McGregor, Jose Aldo, dan Max Holloway. Agar Rodriguez bisa bergabung dengan kelompok elit itu, dia harus mengalahkan juara bertahan kelas bulu Alexander Volkanovski. Diketahui bersama, Yair Rodriguez merupakan salah satu petarung dengan penendang produktif di UFC. Bahkan kemampuannya ini diprediksi dapat menghentikan dominasi Alexander Volkanovski di kelas bulu. Hal ini terlihat di UFC 284, ia menampilkan ketangkasan dan kreativitasnya sebagai penendang. Hal ini terlihat dalam pertarungan perebutan gelar sementara melawan Josh Emmett. Ia mencatatkan kemenangan besar dengan tendangan ke arah tubuh. Begitu juga keterampilan tendangan rendah yang ia tampilkan saat melawan Max Holloway. El Pantera sangat mahir dalam membalas tendangan. Ia tahu bahwa lawannya berniat menendang kaki untuk melemahkan mobilitasnya. Dia menunggu lawannya untuk melakukan tendangan rendah sebelum membalas dengan tendangan depan dan tendangan samping saat kaki mereka terlepas dari matras. Hal ini memungkinkan ia untuk membuat lawannya kehilangan keseimbangan saat mereka berdiri dengan satu kaki. Selain itu, Yair Rodriguez juga mengembangkan taktik tendang pukulan. Dia tahu bahwa lawan akan mencoba menekannya saat dia melewatkan tendangan dan kakinya masih melayang di udara. Maka setelah dia melancarkan tendangan, dia langsung melontarkan pukulan lurus ketika lawan mencoba mencekiknya. Jika Yair Rodriguez berhasil mengalahkan juara bertahan kelas bulu Alexander Volkanovski, maka ia akan bergabung dengan juara kelas terbang Brando Moreno sebagai salah satu dari hanya 2 juara UFC kelahiran Meksiko. Hal yang tak jauh berbeda juga menanti Islam Makhachev. Kemenangan di UFC 284 mengukuhkan Islam Makhachev sebagai juara divisi kelas ringan yang tak terbantahkan. Status ini membuatnya harus sibuk dengan mempertahankan gelar dari para petarung di divisi itu. Petarung di divisi kelas ringan pastinya menantikan laga kontra Islam Makhachev yang berstatus juara divisi. Pada daftar petarung divisi kelas ringan, nama Charles Oliveira berada di posisi teratas.
Hal ini ia utarakan ketika ditanya tentang potensi pertarungan ulang dengan Islam Makhachev pada sesi tanya jawab dengan penggemar sebelum penimbangan seremonial UFC 283 pada hari Jumat di Rio de Janeiro. Sebelum dapat melakukan pertarungan ulang dengan Islam Makhachev, Oliveira dikabarkan harus melewati satu pertarungan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan desas-desus yang beredar bahwa Charles Oliveira dan Beneil Dariush akan bertarung di UFC 288 pada bulan Mei. Ada pengamat yang berpendapat bahwa Beneil Dariush adalah lawan yang paling tepat bagi Islam Makhachev. Diketahui bersama Beneil Dariush hingga saat ini menampilkan tren positif dengan 8 kemenangan beruntun. Ditambah lagi, ia memiliki keterampilan menyerang, bergulat, dan pukulan liar untuk membuat pertarungan yang menyenangkan andai berhadapan dengan Islam Makhachev. Sebenarnya pertemuan Islam Makhachev dengan Beneil Dariush sempat dijadwalkan pada UFC Vegas 49. Namun, petarung Amerika keturunan Iran itu mundur karena mengalami cedera kaki. Padahal, kondisi kedua petarung tersebut saat itu sama-sama memiliki rekam kemenangan yang sangat bagus. Bahkan ada pengamat yang menyebutkan bahwa pertarungan Islam Makhachev versus Beneil Dariush akan menjadi pertarungan yang besar. Setelah sembuh dari cederanya, Beneil Dariush kembali membuktikan bahwa dirinya masih tetap berada di jalur juara. Tampil di fight card UFC 280 Oliveira versus Makhachev. Beneil Dariush kembali menang dengan keputusan wasit dari Mateusz Gamrot. Kemenangan itu mengembalikan nama Beneil Dariush ke dalam daftar penantang Islam Makhachev. Menanggapi kemenangan Islam Makhachev di UFC 284, Beneil Dariush menyebut duel Makhachev versus Volkanovski membuat dirinya makin yakin bahwa ia punya potensi mengalahkan Makhachev. Pertemuan Beneil Dariush dengan Islam Makhachev sepertinya tidak akan dengan mudah terwujud, sebab ada satu laga lagi yang harus Beneil Dariush lewati. Kontra dengan Charles Oliveira merupakan syarat wajib bagi Dariush untuk maju sebagai penantang sabuk. Dengan catatan, Dariush dapat mengalahkan Oliveira yang juga menantikan pertarungan ulang dengan Islam Makhachev. Hal ini diperkuat dengan desas-desus yang telah beredar bahwa Dariush dan Oliveira akan kontra dalam pertarungan untuk mendapatkan posisi penantang juara kelas ringan. Akhirnya UFC mengumumkan secara resmi pertemuan kedua petarung ini. Seperti apa yang telah media sudah prediksi, pertemuan kedua petarung ini akan terjadi di bulan Mei. Pemenang pertarungan antara Charles Oliveira dan Beneil Dariush berpotensi atas perebutan gelar kelas ringan berikutnya. Dariush saat ini sedang dalam 8 kemenangan beruntun dan tidak terkalahkan selama lebih dari 4 tahun. Namun, sejauh ini ia belum pernah menghadapi salah satu dari peringkat 3 besar teratas kelas itu. Dan tetap menjadi misteri apakah dia dapat melakukan trade dengan baik dengan mereka. Menanggapi potensi pertemuannya dengan Oliveira, Beneil Dariush mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah jika harus melawan Oliveira. Meski mendapatkan kemenangan dari Oliveira, sepertinya Beneil Dariush masih harus dihadapkan dengan posisi yang sulit. Sebab pertarungan McGregor dengan Michael Chandler dapat menjadi penghambat posisi untuk menantang juara kelas ringan. Kekhawatiran Beneil Dariush muncul terhadap siapa pemenang antara Conor McGregor dengan Michael Chandler. Menurutnya jelas jika Chandler menang, ia berpikir Chandler tidak akan mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar. Tetapi, jika Conor menang, ada kemungkinan UFC memberinya kesempatan untuk merebut gelar.